Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seringkali ya, dalam kita berdiskusi ya, itu akan terlihat jelas muncul pertanyaan yang sudah ribuan tahun ya, yang juga menjadi argumentasi dari para pendeta yang beraliran Tritunggal. Mereka begitu kokoh ya, mempertahankan gigih gitu maksudnya, mempertahankan argumentasi ini gitu. Karena apa? Karena sebelumnya sudah disetting dulu ya, bahwa Allah itu pribadi ya. Pada saat mereka berbicara mengenai Allah ya, lalu connect, iblis ya langsung menekan mereka ya, bahwa Allah itu pribadi. Dan sesuai dengan pemikiran mereka ya, para penganut Tritunggal ya, yang percaya bahwa Allah itu pribadi, mereka juga meyakini bahwa Allah itu Tritunggal. Dengan bahasa-bahasa yang dikemas begitu ya, bahwa ada 3 pribadi Allah ya. Tetapi pribadi ini masing-masing berbeda ya, menurut mereka. Tetapi ketiganya adalah satu. Maksudnya satu Allah. Nah, kalau ini dipahami ya, maka satu Allah itu ya mempunyai 3 pribadi yang berbeda. Jadi pribadi yang pertama itu mereka katakan adalah pribadi Bapa. Yang kedua pribadi Anak. Yang ketiga pribadi Roh Kudus. Mereka muter-muter di sini bahwa pribadi Bapa berbeda dengan pribadi Anak. Pribadi Anak berbeda dengan pribadi Roh Kudus. Demikian juga pribadi Roh Kudus berbeda dengan pribadi Bapa. Tetapi mereka adalah satu, itu katanya. Nah, kalau diringkas ya dengan apa nih ya, dengan logika ya, 3 pribadi yang berbeda ya, tetapi satu ya, itu bukan satu. Karena ada 3 pribadi yang berbeda menjadi satu, berarti itu kesatuan. Ya kan? Nah, mereka mendasarinya ya pada Matius 28 ayat 19 yang benar-benar mereka tidak pahami. Yang penting di sini ada 3, begitu ya. Ada 3 ya. Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Kan begitu. Mereka mengatakan bahwa Bapa, Anak, Roh Kudus adalah Allah Tritunggal.
Coba Bapak Ibu pikirkan, ya. Iblis langsung, begitu mereka berbicara mengenai Allah, langsung disetting bahwa Allah pribadi. Sehingga muncul pribadi satu, pribadi dua, pribadi tiga yang satu sama lainnya berbeda. Tetapi ketiganya satu. Nah ini penyesatan yang terjadi ribuan tahun. Ya. Apapun juga ya yang disampaikan kepada mereka, mereka tetap mempertahankan bahwa Bapa, Anak, Roh Kudus adalah Allah. Mereka tidak pernah ya, atau pura-pura tidak tahu ya, atau pura-pura buta huruf, itu para pendeta Tritunggal ya dengan penganutnya. Alkitab mengatakan Allah satu, bukan kesatuan. Alkitab mengatakan Allah itu roh. Dalam Yohanes 4 ayat 24. Tidak pernah Alkitab mencatat Allah itu pribadi. Nah ini penyesatannya dari doktrin Tritunggal. Karena pada saat mereka memahami Allah pribadi, maka tadi iblis langsung men-setting ada tiga. Tidak pernah ada tiga. Sebutan Bapa itu baru muncul ya dalam Yesaya. Yesaya 63 ayat 9 ya. Dari awal-awal tidak pernah ada sebutan Bapa. Dan itu lebih kepada sebuah pengakuan. Pengakuan kepada Allah bahwa Engkau adalah Bapa kami. Jadi orang Israel menganggap Allah itu adalah Bapa mereka. Kenapa? Karena Allah lebih dulu mengakui mereka sebagai anak-anaknya. Jadi bukan orang Israel tidak mengakui bahwa Bapa, Engkau adalah Allah kami. Tidak. Melainkan mereka berkata kepada Allah, ya, bukankah Engkau Bapa kami? Ya. Perhatikan itu ya kalimatnya ya. Yesaya 63 ayat 9. Dalam segala kesesakan mereka, bukan ini ayatnya, bukan. Maaf. Iya, Yesaya 63 ya. Ayat yang ke-16, coba kita lihat. Ya, betul. Yesaya 63 ayat 16. Bukankah Engkau Bapa kami? Nah, orang Israel menganggap ya, bahwa Allah itu Bapa mereka. Ya. Sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami. Dan Israel tidak mengenal kami. Ya Tuhan, Tuhan, huruf besar semua, terjemahan dari Yahweh saat itu ya. Nama sebutan ya bagi Allah adalah Yahweh yang diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Bahasa Indonesia dengan Tuhan, Tuhan, huruf besar semua. Engkau sendiri Bapa kami. Ya. Namamu ialah penebus kami.
sejak dahulu kala. Nah, kata Bapa ini muncul di sini, bukan pada awal-awal pengenalan akan Tuhan. Tidak. Itu yang tidak dipahami. Tapi ngotot, ya, dipertahankan bahwa Bapa itu adalah Allah. Jangan ke yang lain dulu. Ini dulu intinya. Allah satu. Itu dulu. Kalau Bapa itu adalah Allah, berarti ini melanggar, menabrak ayat-ayat Alkitab yang mengatakan Allah satu. Sebab Alkitab mengatakan Allah itu roh. Yesus Kristus itu adalah Allah yang benar. 1 Yohanes 5 ayat 20. Alfa Omega, Allah yang dahulu, sekarang, dan sampai kapanpun Yesus. Tidak pernah Allah ganti-ganti. Allah apa yang ganti-ganti? Dulu Bapa, lalu Anak, lalu sekarang Roh Kudus. Tidak begitu. Allah satu. Allah yang dulu mencipta, Allah yang dulu menyelamatkan, Allah yang dulu yang sekarang memelihara, itu Dia tetap satu. Itu adalah Yesus. Tidak pernah Bapa mencipta. Yang mencipta adalah Yesus, ya. Yohanes 1 ayat 3. Itu adalah firman yang adalah Allah. Dia yang mencipta. Itu bukan sabda Allah, bukan perkataan Allah. Tetapi firman yang F-nya itu huruf besar, itu adalah Allah. Lalu firman itu yang adalah Allah, setelah mencipta, Dia menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia berdosa. Dia mati di kayu salib, lalu bangkit dan kembali menjadi roh, menjadi firman, menjadi Allah di sorga. Masa ini sudah dari firman yang adalah Allah, lalu menjadi manusia, ya, lalu mati, dia sujud kepada Bapa. Mana ada Bapa? Sebutan Bapa itu munculnya pada saat ini, pada saat Yesaya 63 itu. Dan banyak lagi Bapak itu, ya, kata-kata Bapak itu banyak. Ada Bapa, ada Bapa kami itu Allah, ya. Ada Bapakku, ada Bapamu, ada Bapa Tuhan kita, ya. Ada Bapa yang kekal, dan hati-hati, ada Bapa segala dusta, yaitu si iblis. Nah, inilah iblis pendusta. Waktu firman, ya, firman itu bukan perkataan, ya, bukan sabda, ya, bukan sabda Allah, bukan perkataan Allah, bukan ciptaan Allah, tetapi firman itu, ya, Yohanes 1 ayat 1, ya, Dia menjadi manusia, ya kan? Sebelum Dia menjadi manusia, Dia mencipta. Silakan baca Yohanes 1 ayat 3. Lalu Kolose 1 ayat 16. Ayat 15-nya mengatakan Dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Itu Dia mencipta. Dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 31, Dia mencipta. Lanjutan dari ciptaan yang pertama itu Kejadian 1
1 ayat 1 sampai 31. Tidak ada pernah Bapa mencipta. Inilah yang harus dimengerti. Ya. Waktu firman itu menjadi manusia, ya, Allah kan adalah roh. Ya. Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Roh Yesus itu berbeda dengan roh kita, roh manusia. Roh Yesus adalah Roh Kudus, adalah roh Allah. Itu rohnya Yesus. Kalau kita manusia, itu rohnya diciptakan. Dalam Kejadian 1 ayat 27. Sebab itu kita dibatasi oleh ruang dan waktu. Tetapi Allah tidak. Ini harus dimengerti. Ya. Sehingga pertanyaan manusia purba ini, ya, tidak lagi menjadi pertanyaan manusia modern. Kan sudah sekian ribu tahun nih, hampir 2000 tahun pertanyaan ini. Dan sudah dijelaskan oleh Alkitab. Tetapi pikiran, ya, pemahaman dari para pendeta Tritunggal, ya dengan turunannya itu dihalangi oleh iblis dengan mengatakan Allah pribadi. Ini para pendeta nih harus introspeksi, ya, duduk diam, berdoa sama Yesus, sehingga buang itu pemikiran Allah pribadi, buang. Kan masalahnya kan di sini. Allah pribadi itu masalahnya di situ. Ini luar biasa, ya. Pertanyaan manusia purba ini, ya, ini masih tetap dipertanyakan sampai sekarang. Padahal Alkitab sudah jelas-jelas menjelaskan, sudah terang benderang, bahwa Allah itu roh. Allah satu, tidak mungkin tiga, tidak mungkin pribadi. Tidak, buang itu pribadi. Dalam nama Yesus, buang itu pribadi. Maka para pendeta Tritunggal, ya, akan menjadi pendeta Allah Esa. Pada saat, ya, membuang Allah pribadi, maka yang timbul adalah Allah itu roh. Roh yang ada sama Yesus saat itu, ya, manusia Yesus, dia juga ada di sorga. Nah, yang di sorga itulah yang disebut Bapa. Kurang lebih berlaku hanya 3,5 tahun. Atau ya, tambahlah, pada saat Yesus umur 12 tahun di bait Allah, dia berkata, aku harus berada di rumah Bapakku. Ada penyebutan Bapa. Tapi itu hanya berlaku sampai Yesus manusia itu mati di kayu salib. Nah, pada saat dia bangkit, ya, kan yang bangkit rohnya. Dia naik ke surga, kembali ke posisinya sebagai firman, kembali ke posisinya sebagai Allah, sebagai gambar Allah. Itu bukan perkataan Allah. Itu bukan sabda Allah. Firman itu adalah Allah. Ya. Jadi para pendeta Tritunggal nih yang sekolahnya sekian tahun, ya. Coba itu bisa tidak membedakan antara firman yang hurufnya F besar, ya. Awalnya F-nya huruf besar, dengan firman yang F-nya huruf kecil. Nah, kalau tidak bisa juga, ya sudah, ke laut aja. Itu para pendeta itu ke laut aja tuh. Ya. Dengan kata lain, ya, kalian kalau mati, ya, akan ditaruh di tempat yang paling dalam.
ada jurang maut, ada lorong maut. Nah, kalian di tempat yang paling dalam, yaitu kerajaan maut. Nah, di sana sama Mesias palsu, nabi palsu. Pahami itu. Kenapa? Karena pada saat kalian tidak mengerti, ya, mengenai Allah, ya, tidak memahaminya, lalu kalian mengajarkannya, yang kalian ajarkan itu sesat, tidak sesuai dengan Alkitab. Kalian sendiri tersesat, dan banyak orang akan tersesat karena pengajaran kalian. Orang melihat kalian, lalu orang ikuti. Nah itu, hati-hati. Umurnya sudah berapa sih kalian ini? Hah? Stephen Tong, itu sudah tua tuh ya. Ya, mungkin berapa tahun lagi ya. Siapa lagi itu? Yang muda-muda, Ezra Soru. Ya. Siapa lagi? Mangapul Sagala. Ya. Lalu Niko. Saya sebutkan saja namanya. Lalu siapa lagi? Ya. Si Yanto Motalu, siapa itu? Sidik, Diki. Lalu yang main-main di YouTube. Ada siapa lagi itu? Olzam. Gilbert. Ya. Saya ingatkan kalian ya, baca Alkitab, kembali ke Alkitab. Apa yang Alkitab katakan, ikuti. Ya. Kalau kalian malu, berhenti jadi pendeta. Berhenti mengajar. Ya, tobat. Ya. Bertobat. Sehingga tidak ada lagi orang yang tersesat, yang binasa. Dengan kata lain ya, sedikitlah orang yang tersesat. Yang mengikuti ajaran Tritunggal yang tidak sesuai dengan Alkitab. Allah itu roh. Ya. Waktu firman kembali, ya, waktu anak manusia itu mati dan bangkit dan kembali menjadi firman, kembali ke surga menjadi firman dan Allah, ya, sebutan Bapa itu tidak diperlukan lagi. Itu adalah Bapa kiasan, ya, tidak diperlukan lagi. Terdapat dalam Yohanes 16 ayat 25. Baca itu, ya. Lalu kita lihat lagi. Bapa, Anak, Roh Kudus. Bapa itu ternyata yang dimaksud di sini adalah Bapa kiasan. Bapa yang tidak ada. Lalu anak. Kita kupas anak. Lukas 1 ayat 31. Lukas 1 ayat 35. Tepatnya ya. Anak itu ada sebutan, gelar. Waktu firman menjadi manusia, manusia itulah yang bergelar anak Allah. Bukan Allah yang bergelar anak Allah, tidak. Tetapi manusia itu yang bergelar anak Allah. Nah, jadi anak Allah itu manusia. Nah, sudah paham? Kalau ya anak Allah itu adalah Allah, ya, perhatikan di sini. Berarti Bapa itu Allah, Anak itu Allah, Roh Kudus itu Allah. Ada 3 Allah kan? Alkitab mengatakan hanya 1 Allah. Jadi bertabrakan. Kalau Bapa itu Allah, Anak itu Allah, berarti harus ada yang melahirkan Allah, yaitu Ibu Allah.
Tambah ngaco kan? Inilah doktrin sesat yang tidak sesuai dengan Alkitab. Kalian para pendeta ya, kalau kalian tidak mengerti, belajar ya. Atau kalian sudahlah berhenti jadi pendeta ya. Ya, bertobat. Minta ampun. Yesus itu adalah satu-satunya Allah. Tidak ada yang lain. Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Jangan berpikir, oh, Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Ngapain? Kalau itu dipahami bahwa Yesus duduk. Bagaimana dengan alam ini? Bagaimana dengan ciptaannya? Ini ada sebuah pendekatan ya, pendekatan yang sebenarnya tidak tepat, tapi paling tidak membawa ya para pendeta ini ya dengan pengikutnya Tritunggal itu untuk lebih dapat memahami ya. Udara yang saya hirup dengan udara Bapak Ibu, dengan para pendeta Tritunggal dan penganutnya itu, sama tidak? Udara itu ada di berbagai tempat pada saat yang sama. Karena saya menghirup udara untuk hidup. Saya tidak berbicara mengenai susunan dari udara itu, tapi saya bicara mengenai udara, oksigen yang kita butuhkan untuk hidup. Nah, taruh di dunia ini ada sekian miliar orang menghirup udara. Apakah udara itu menjadi sekian miliar? Tidak, tetap satu. Nah, paling tidak inilah pendekatan ya. Tapi ini tidak boleh ya. Tetapi inilah paling tidak pendekatannya begitu untuk memahami satu itu. Allah itu roh, dia maha kuasa, dia memenuhi seluruh ciptaannya. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Ya, kebutuhan setiap orang dia tahu. Dia tahu apa yang kita lakukan. Dia tahu. Bukankah semuanya ini bergerak atas izinnya? Itu yang harus dipahami. Ya, Allah itu satu. Allah itu roh. Allah itu maha hadir. Ya, itu Allah Esa. Bukan Allah Tritunggal. Zamannya Bapak, oh dia mencipta. Zamannya anak menyelamatkan. Loh, sekarang kalau Bapak itu ngapain? Sekarang zamannya Roh Kudus memelihara. Loh, anak itu ngapain? Allah satu yang dahulu, sekarang dan sampai kapanpun itu Allah satu. Dulu dia belum memakai nama Yesus. Ya. Dia masih disebut ya dengan Tuhan. Tuhan huruf besar semua, terjemahan dari Yahweh. Lalu pada saat firman yang adalah Allah itu menjadi manusia, manusia itu diberi nama Yesus. Ternyata nama Yesus itu adalah nama Allah yang baru diungkapkan setelah sekian ribu tahun, miliar tahun. Itu namanya terdapat dalam Yohanes 17 ayat 12. Jadi Bapa, Anak, Roh Kudus itu bukan Allah, itu gabungan ya. Gabungan dari beberapa ya, Bapa yang kiasan, Anak yang adalah gelar untuk manusia Yesus,
dan Roh Kudus yang adalah roh. Tidak mungkin Allah gabungan. Allah itu roh. Yohanes 4 ayat 24. Allah satu, ya. Roma 3 ayat 30. Kurang apa lagi? Mau berapa Allah? Allah satu, hanya satu. Saat ini Yesus Kristus. Pada saat dia naik ke surga, ya, dan dia sekarang memakai nama Anak Domba. Nanti dia menjemput kita di angkasa sebagai Anak Domba. Amin. Jadi saya ingatkan itu ya, bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu bukan Allah, ya. Jadi kalau masih mempertahankan ini, ya, tahu dengan cara apa lagi, ya. Sebab itu berdoalah, buang ya, dalam nama Yesus Kristus, buang itu pemikiran, ya, pemahaman Allah pribadi, buang. Alkitab mengatakan Allah itu roh. Amin. Karena Matius 28 ayat 19, ya, ayat 20-nya mengatakan apa? Yesus akan menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman. Nah, ini terakhir ya. Ini ya. Matius 28 ayat 19 ya, nanti ayat 20-nya. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, ya, semua bangsa muridku, bukan semua bangsa anggota atau semua bangsa jemaatku, tidak, atau dombaku, dombanya gembala, tidak. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nama Bapa adalah Yesus, nama Anak adalah Yesus, nama Roh Kudus adalah Yesus. Ya, catat ayatnya. Yohanes 17 ayat 12, Lukas 1 ayat 31, dan Yohanes 16 ya, kalau saya tidak salah ya. Dan mengenai Roh Kudus itu ya, Yohanes 14 ya, ayat 26 ya, nanti saya